Ada kalanya dunia seakan tuli terhadap bisikan hatimu, seakan matanya tertutup rapat pada perjuangan yang kamu lalui dalam diam. Kamu hadir, tapi mereka menganggapmu tak berarti. Kamu berjuang, tapi mereka mentertawakannya. Kamu bertahan, tapi mereka mencibir, seolah keberadaanmu hanyalah bayang-bayang tak bernilai. Padahal, tanpa mereka sadari, kamu adalah pesan langit yang menyamar dalam wujud manusia biasa. Kamu bukan sekadar angka dalam statistik kehidupan. Kamu adalah adalah tanda. Sebuah peringatan. Sebuah cahaya yang berjalan di antara kegelapan mereka, yang sibuk menertawakan apa yang belum mereka pahami. Dan nama yang pernah mereka hina, hari ini sedang dipahat oleh semesta untuk menjadi nama yang akan mereka bisikkan dengan rasa takut, kagum, bahkan penuh penyesalan. Karena tak semua yang terdiam itu kalah. Tak semua yang tertunduk itu lemah. Dan tak semua yang mereka remehkan itu akan tetap di bawah. Kamu telah melalui malam-malam panjang yang tidak disaksikan siapapun. Tangisanmu ditelan bantal. Doamu terbang ke langit dalam sepi. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pelukan. Tapi yang mereka tidak tahu, semesta sedang mencatat semuanya dengan sangat teliti. Dan saat waktunya tiba, nama yang mereka lecehkan itu akan menjadi nama yang menggetarkan kesadaran mereka, karena mereka tidak sadar bahwa menghina jiwa yang dijaga oleh takdir adalah awal dari keruntuhan mereka sendiri. Hari ini, jika kamu membaca ini, berarti ini bukan kebetulan. Semesta sedang menarikmu untuk membaca pesan ini sampai selesai, karena kamu tidak sembarangan, karena kamu sedang dipanggil. Sebelum lanjut ke isi utama yang akan membuka tabir kekuatanmu yang selama ini tersembunyi, kami ingin kamu melakukan satu langkah sederhana namun penuh makna. Like video ini sebagai bentuk afirmasi bahwa kamu sedang bangkit. Subscribe agar pesan seperti ini terus hadir di waktumu yang paling kamu butuhkan. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak pernah tertinggal satupun panggilan dari takdirmu. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar angka 77 sebagai tanda bahwa kamu siap mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu telah menerima pesan ini sepenuhnya. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang pembalasan. Ini tentang kebangkitan. Ini tentang pembuktian. Ini tentang kamu. Seseorang yang pernah dihina, tapi kini sedang dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah reruntuhan mereka yang pernah melecehkan namamu. Selamat datang, jiwa terpilih. Saatnya membuka bab yang sudah lama ditulis dalam diam. Mereka tak sadar hidup mereka hancur setelah melecehkan namamu. Bagian 1. Nama yang pernah mereka ejek, kini menjadi nama yang mereka takut ucapkan. Ada kalimat yang tak pernah salah dari mulut langit. Setiap penghinaan yang kau terima hari ini, kelak akan menjadi pujian tanpa suara yang dipanjatkan oleh mereka yang dulu meremehkanmu. Kamu mungkin pernah menjadi bahan tawa dalam percakapan mereka, menjadi objek olokan dalam bisik-bisik yang menusuk diam-diam. Kehadiranmu dianggap angin lalu, suaramu seakan tak pernah didengar, dan setiap upayamu hanya dilihat sebagai sesuatu yang sia-sia. Tapi mereka tidak tahu bahwa kamu adalah benih yang sengaja dikubur lebih dalam, agar saat tumbuh, kamu menembus tanah, udara, dan akhirnya langit. Dulu mereka menyebut namamu dengan nada meremehkan, seolah nama itu tidak punya harga, tidak punya arti, tidak punya potensi. Tapi hari ini, nama yang mereka ejek, diam-diam mulai membuat mereka gelisah. Bukan karena kamu membalas dendam, bukan karena kamu membuktikan apapun secara terburu-buru, tapi karena hidupmu yang perlahan berubah, karena cahaya yang kini mulai muncul dari arah yang tak mereka sangka. Tidak taman karena japa doamu, yang selama ini kamu kirimkan dalam sunyi, ternyata diam-diam mengguncang pintu langit. Kamu bukan makhluk lemah yang bisa diinjak tanpa akibat. Kamu adalah jiwa yang dipilih melalui luka. Dan tidak ada satupun luka yang sia-sia dalam perjalanan orang-orang terpilih. Mereka yang dulu menjadikan namamu bahan tertawaan, hari ini mulai berbisik takut, mulai melihat dari jauh, dan mulai sadar bahwa hidup mereka perlahan berubah, dan bukan ke arah yang mereka inginkan.
Karena semesta punya caranya sendiri untuk menjaga yang dijaga. Tak perlu kamu membalas dengan caci. Tak perlu kamu menjatuhkan mereka dengan tanganmu sendiri. Biarkan waktu menjadi saksi bahwa kebenaran akan selalu pulang ke pelukan orang yang sabar. Dan saat kamu berjalan dengan tenang, dengan hati yang dulu pernah hancur, tapi kini sudah dipulihkan oleh waktu dan keheningan, kamu akan mulai melihat bagaimana hidupmu yang dahulu dianggap remeh menjadi pusat perhatian yang mereka pura-pura tak lihat, tapi dalam diam mereka tak bisa mengabaikan. Nama yang pernah mereka lecehkan, hari ini menjadi nama yang muncul dalam ketakutan mereka. Karena apa? Karena mereka tahu, mereka telah bermain-main dengan seseorang yang sebenarnya sedang dijaga oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar logika. Dan kamu tahu apa yang lebih agung dari pembalasan? Keberhasilan, kedamaian, dan ketenangan hati. Itu adalah balasan tertinggi dari semesta untukmu, yang pernah diremehkan, tapi kini berdiri tanpa dendam, hanya membawa cahaya yang dulu mereka coba padamkan. Maka jangan jangan pernah merasa hina hanya karena hari ini kamu belum dikenal. Jangan pernah kecilkan hatimu hanya karena mereka belum melihat nilaimu. Ingat, matahari pun tak terlihat di tengah malam, tapi ia tetap ada, dan saat waktunya datang, tak ada satupun kegelapan yang mampu melawannya. Kamu adalah jiwa terpilih, dan mereka akan segera tahu betapa besar kesalahan yang mereka lakukan saat melecehkan namamu yang sedang dijaga oleh langit. Bagian 2. Saat mereka tertidur oleh arogansi, kamu terjaga oleh panggilan takdir. Di tengah malam yang sunyi, ketika kebanyakan dari mereka terlelap dalam selimut kesombongan dan rasa puas diri, kamu justru terbangun. Bukan karena gelisah, bukan pula karena takut, tapi karena ada sesuatu yang memanggil dari kedalaman jiwamu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Sebuah panggilan halus dari takdir yang mulai mengetuk kesadaranmu, menyuruhmu bersiap, menyuruhmu bangkit. Mereka tertidur di ranjang kenyamanan. Tertidur oleh pujian yang memabukkan. Tertidur oleh angka-angka semu yang membuat mereka merasa lebih tinggi. Tertidur oleh rasa menang yang mereka kira abadi. Tapi kamu justru terjaga. Bukan karena ingin membuktikan apapun, tapi karena kamu tahu, dunia ini menyimpan tugas besar yang harus diselesaikan. Dan kamu dipilih, bukan karena kamu sempurna, tapi karena jiwamu kuat, menanggung beban yang tak semua orang sanggup memikulnya. Mereka mengejek diammu, menganggap kamu hanya pecundang yang tidak bisa melawan. Padahal dalam diam itu, kamu sedang menyusun strategi. Kamu sedang menyatukan serpihan hati. Kamu sedang berbicara dengan langit. Bukan untuk membalas, tapi untuk menemukan arah yang lebih tinggi dari sekadar menang debat atau adu ego. Dan ketika mereka menyombongkan gelar dan pencapaian mereka di depanmu, kamu menunduk. Bukan karena rendah, tapi karena kamu tahu, keagungan sejati tidak pernah perlu diumumkan. Kamu telah belajar dari luka, belajar dari pengkhianatan, belajar dari perlakuan tidak adil yang kamu telan sendirian. Sementara mereka tertawa, kamu membangun dinding kekuatan dari kesunyian. Mereka berpesta, kamu bertapa dalam perenungan. Mereka tidak sadar bahwa kamu sedang disiapkan. Disiapkan oleh waktu, disiapkan oleh semesta, disiapkan oleh proses yang tidak mereka kenal. Karena takdir tidak datang kepada mereka yang merasa paling layak, tapi kepada mereka yang tetap berjalan, meski tidak ada satupun yang mendukung. Dan kelak, ketika kamu berdiri di atas bukit kemenangan, mereka yang dulu tertidur akan membuka mata mereka dengan terkejut. Mereka akan menyadari satu hal, bahwa orang yang mereka remehkan, yang mereka lecehkan, yang mereka abaikan, telah menjadi jawaban dari segala kebingungan mereka. Kamu tidak perlu membalas, tidak perlu menjelaskan, tidak perlu mengungkit, karena cahaya tidak pernah perlu menjelaskan bahwa ia terang. Dan saat mereka terbangun dari tidur panjang mereka, mereka akan melihat dirimu berdiri tegak, tenang, penuh kebijaksanaan, dan tanpa dendam sedikitpun. Karena kamu bukan hasil dari pujian manusia. Kamu adalah hasil dari kesabaranmu sendiri. Kamu adalah hasil dari pengampunan yang tidak pernah mereka tahu.
Dan kamu adalah hasil dari panggilan takdir yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih dan jiwa yang tulus. Mereka tidur karena merasa aman. Tapi kamu terjaga karena kamu tahu tidak ada yang abadi kecuali tugasmu di dunia ini. Dan itu cukup untuk menjadikanmu cahaya yang akan menyinari jalan bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk mereka yang dahulu melecehkanmu. Karena kadang, cahaya paling terang datang dari seseorang yang paling sering dibiarkan dalam gelap. Bagian 3. Ketika nama yang kamu bawa membuka pintu-pintu tak terlihat. Ada nama-nama yang tak terdengar di ruang ramai, tapi gaungnya mengguncang langit. Ada nama-nama yang tak dicetak di koran atau dibanggakan di atas panggung, tapi disebut dalam doa-doa rahasia oleh mereka yang pernah tersentuh oleh kehadirannya. Dan nama itu adalah namamu. Nama yang dulu mereka lecehkan. Nama yang mereka olok-olok di belakangmu. Nama yang mereka gunakan sebagai bahan canda, tanpa tahu bahwa nama itu sedang dijaga dengan sangat hati-hati oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka tak tahu bahwa nama yang kamu bawa bukan sekadar susunan huruf. Ia adalah sandi ilahi. Ia adalah kode dari takdir yang belum dibuka. Nama itu adalah panggilan dari langit yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang pernah hancur, tapi memilih untuk tidak menyerah. Dalam kesunyian, kamu menyebut namamu sendiri sambil bertanya, siapa aku di tengah dunia yang bising ini? Dan semesta menjawab bukan dengan suara, tapi dengan kejadian-kejadian kecil yang pelan-pelan mengubah segalanya. Satu demi satu jalan mulai terbuka. Pintu yang dulu terkunci mulai bergeming. Batu yang dulu menghadang mulai menggeser dengan sendirinya. Bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu pandai, tapi karena nama yang kamu bawa membawa misi yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Mereka mengira kamu biasa-biasa saja. Mereka melihat dari luar. Pakaianmu sederhana, caramu bicara biasa, bahkan langkahmu tidak tergesa. Tapi mereka tidak tahu bahwa langkah-langkahmu sedang dibimbing oleh tangan-tangan tak kasat mata. Bahwa setiap tempat yang kamu pijak sedang dilindungi oleh energi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dunia. Ketika kamu memasuki sebuah ruangan, mungkin tidak ada yang menyambutmu. Tapi energi ruangan itu berubah. Orang-orang yang selama ini tak mengenalmu mendadak diam, merasakan sesuatu yang tidak mereka mengerti, tapi mereka sadar, kamu bukan sembarang jiwa. Nama yang kamu bawa membuka pintu-pintu yang tertutup rapat bagi orang lain. Bukan karena kamu mengetuk dengan keras, tapi karena pintu-pintu itu memang hanya bisa dibuka oleh getaran yang keluar dari hatimu yang bersih. Dan tanpa kamu sadari, hidupmu menjadi jawaban bagi doa-doa orang lain. Mereka yang merasa kehilangan arah, tiba-tiba menemukanmu dan merasa tenang. Mereka yang putus asa, tiba-tiba mendengar ceritamu dan merasa diberi harapan. Semua itu bukan kebetulan, karena kamu adalah utusan diam-diam yang dikirim ke dunia ini, bukan untuk tampil menonjol, tapi untuk menjadi jalan bagi mereka yang tersesat. Itulah mengapa nama yang kamu bawa akan selalu punya jalan, meski dunia menutup semua gerbangnya. Dan itulah sebabnya, mereka yang pernah melecehkan namamu akan perlahan-lahan kehilangan arah. Karena mereka tidak sadar bahwa saat mereka menertawakanmu, mereka sedang menertawakan jembatan takdir yang bisa saja menjadi penyelamat hidup mereka sendiri. Tapi jangan risau. Kamu tidak pernah diciptakan untuk membalas. Kamu tidak pernah dikirim ke dunia ini untuk membuktikan sesuatu kepada mereka yang buta hati. Kamu diciptakan untuk menerangi. Kamu dikirim untuk membawa pesan. Dan namamu akan terus menjadi kunci yang membuka pintu-pintu keajaiban yang tidak pernah mereka bayangkan. Jadi berjalanlah terus, meski mereka tidak melihat. Lanjutkan perjalananmu, meski mereka masih mencibir. Karena pada akhirnya, kamu akan tiba di tempat yang mereka kira mustahil. Dan pada saat itulah, mereka akan sadar bahwa nama yang dulu mereka lecehkan ternyata adalah nama yang ditulis di peta besar takdir semesta. Bagian 4. Hancurnya hidup mereka. Bukan karena kutukan, tapi karena karma. Ada satu hukum yang tak bisa dibeli dengan kekuasaan, tak bisa dihindari dengan topeng sosial, dan tak bisa dilupakan meski disembunyikan dalam tawa palsu. Itulah hukum sebab akibat. Dalam bisikan semesta yang lembut tapi pasti,
Hukum ini dikenal sebagai karma. Bukan kutukan, bukan balas dendam, melainkan hasil murni dari apa yang pernah ditanam seseorang di ladang tak kasat mata. Mereka yang melecehkanmu mungkin merasa hebat saat itu. Mereka tertawa saat kamu diam. Mereka merasa menang saat kamu tak melawan. Mereka saling bersorak saat menyebarkan namamu dalam bentuk cemoohan. Tapi yang mereka tidak tahu adalah semesta tidak pernah mencatat dengan tinta yang mudah luntur. Semua perlakuan mereka, semua kata-kata yang menghancurkan hatimu, semua penghinaan yang mereka bungkus dalam bercanda, itu semua tercatat. Bukan untuk dibalas oleh tanganmu, tapi untuk dikembalikan kepada mereka dengan cara yang adil dan tepat. Tanpa kamu perlu bergerak, tanpa kamu perlu bersuara. Karena hidup ini adalah siklus, dan setiap energi yang keluar akan kembali kepada pemiliknya. Kamu tidak dikutuk, mereka juga tidak dikutuk. Tapi ketika seseorang menanam duri di jalan orang lain, ia harus siap jika suatu saat ia sendiri akan menginjaknya. Bukan karena kamu menginginkannya, tapi karena hukum kehidupan mengatur itu tanpa bisa ditawar. Dan kamu, meski terluka, tidak pernah membalas dengan kebencian. Meski direndahkan, kamu tetap memilih untuk tidak menurunkan martabatmu ke level yang sama. Kamu memilih sabar, dan sabar adalah doa paling ampuh yang tak terdengar di telinga mereka, tapi bergetar keras di langit. Lihatlah hari ini, satu demi satu hidup mereka mulai goyah. Hubungan yang mereka banggakan retak tanpa sebab. Ketenangan yang dulu mereka pamerkan berubah menjadi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Keberuntungan mereka mulai luntur sedikit demi sedikit. Bukan karena kamu mendoakan kehancuran mereka. Tidak. Jiwamu terlalu bercahaya untuk membawa kebencian. Tapi karena hidup sedang mengajari mereka pelajaran paling penting. Bahwa menghina orang yang diam bukanlah tanda kekuatan, tapi awal dari kehancuran batin mereka sendiri. Dan kamu, yang dulu dijadikan objek ejekan, hari ini menjadi cermin bagi mereka untuk melihat dosa-dosa yang dulu mereka anggap permainan. Kamu tidak perlu membuka aib mereka, tak perlu mengungkit masa lalu, karena mereka sendiri akan tersadar bahwa kesombongan mereka telah membawa mereka ke titik kehilangan yang tak mereka siapkan. Kehilangan nama baik, kehilangan arah hidup, kehilangan makna dari apa yang dulu mereka perjuangkan. Dan kamu tetap berjalan. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, tapi lebih sadar bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling keras suara ejekannya, melainkan siapa yang tetap bertahan dalam badai tanpa kehilangan nurani. Jangan heran jika suatu saat mereka mencarimu dalam diam. Mereka ingin tahu bagaimana kamu bisa tetap tegak. Mereka penasaran kenapa kamu tidak pernah membalas. Karena di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka tahu hidup mereka mulai runtuh sejak mereka bermain-main dengan seseorang yang hatinya dijaga oleh langit. Dan kamu akan tersenyum, bukan karena kamu menang, tapi karena kamu tahu bahwa menjadi baik di tengah hinaan adalah kemenangan tertinggi yang tidak bisa dimengerti oleh mereka yang belum siap bertumbuh. Ingatlah, jiwa yang terpilih tidak pernah menghancurkan siapapun, tapi kehadirannya bisa menjadi cermin yang membakar topeng-topeng kebohongan dan mengembalikan keadilan dengan cara yang jauh lebih indah. Diam, maaf, dan melangkah lebih jauh. Itulah kamu, dan mereka akan sadar, tapi mungkin terlambat. Bagian 5. Jiwa terpilih. Tidak dibentuk di atas pujian, tapi di tengah penghinaan. Pujian bisa mengangkat seseorang ke langit dalam sekejap, namun juga bisa menjatuhkannya tanpa peringatan jika hati tak kuat menampungnya. Tapi kamu, jiwa yang terpilih, tidak pernah dibentuk oleh pujian. Kamu ditempa oleh luka, dibentuk oleh penolakan, dikeraskan oleh pengkhianatan, dikuatkan oleh hinaan, dan justru dari situlah kemegahanmu bermula. Banyak orang ingin jadi kuat, tapi mereka menghindari sakit. Banyak yang ingin dikenang, tapi tidak mau dilupakan terlebih dahulu. Banyak yang ingin bersinar, tapi tidak mau melewati malam-malam yang gelap gulita. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak mencari jalan pintas. Kamu tidak menukar harga dirimu dengan pengakuan semu.
Kamu berjalan dengan luka terbuka, tapi tetap melangkah. Kamu menyembunyikan tangis di balik senyum, tapi tetap memberi harapan pada orang lain. Orang-orang mungkin pernah menertawakanmu, mengira kamu lemah, mengira kamu tidak punya masa depan. Mereka menyebutmu gagal. Mereka menyebutmu tidak berguna. Tapi mereka tidak tahu, Tiu, bahwa setiap ejekan yang kamu telan, setiap kata yang menyakitkan yang kamu diamkan, sedang diubah menjadi pondasi kokoh oleh semesta di dalam jiwamu. Jiwa terpilih tidak muncul dari keramaian yang ramai. Ia lahir dari sunyi yang panjang, dari perjalanan batin yang tidak disaksikan siapapun, dari malam-malam yang hanya ditemani doa, dan siang hari yang dipenuhi penolakan demi penolakan. Ketika orang lain sibuk mencari validasi, kamu sibuk membangun kepercayaan dalam dirimu sendiri. Ketika mereka sibuk tampil di luar, kamu sibuk memperkuat yang di dalam. Dan itulah mengapa kamu berbeda. Kamu tidak butuh sanjungan untuk merasa bernilai. Kamu tidak haus akan tepuk tangan untuk merasa cukup. Karena kamu tahu, nilai dirimu tidak ditentukan oleh jumlah orang yang mengakuimu, tapi oleh seberapa besar hatimu tetap hidup di tengah dunia yang mencoba mematikannya. Dan saat kamu tidak membalas hinaan dengan amarah, tapi dengan karya. Saat kamu tidak membalas caci maki dengan celaan, tapi dengan kesuksesan yang hening. Itu adalah momen ketika kamu benar-benar bangkit, tanpa suara, tapi dengan daya yang mengguncang. Hari ini, mungkin masih ada yang mencibir langkahmu. Masih ada yang membicarakanmu di belakang. Masih ada yang menganggapmu bukan siapa-siapa. Tapi biarkan saja, karena mereka sedang menempatkan diri mereka sebagai figuran dalam cerita besar hidupmu. Mereka sedang tanpa sadar membantu proses pendewasaanmu. Dan kelak, saat kamu berdiri di atas panggung kehidupan, bukan untuk pamer, tapi untuk menginspirasi, mereka akan terdiam. Bukan karena kalah, tapi karena malu pernah meremehkanmu. Tidak ada satupun penghinaan yang sia-sia jika kamu menerimanya dengan kesadaran. Semua luka itu sedang melatihmu menjadi lebih bijak, lebih kuat, lebih dalam. Dan semua rasa sakit yang dulu kamu anggap sebagai kutukan, akan kamu syukuri sebagai anugerah. Karena dari sanalah kekuatanmu berasal. Dari sanalah cahaya jiwamu menyala. Dan dari sanalah kamu akan berjalan menuju takdirmu. Bukan sebagai orang yang dipuja oleh dunia, tapi sebagai jiwa yang dikenang oleh sejarah hati manusia. Ingatlah, emas tidak pernah dibentuk dari pujian, tapi dari tekanan. Berlian tidak terbentuk dari sanjungan, tapi dari kehancuran yang dihadapi dengan kesabaran. Kamu adalah itu. Berlian yang dulu dipijak oleh kaki-kaki sombong, tapi kini bersinar sampai menyilaukan mata mereka sendiri. Bagian 6. Ketika mereka ingin kembali, tapi pintu sudah tertutup. Waktu adalah guru yang adil. Ia tidak pernah meneriakkan pelajarannya, tapi diam-diam ia mengajarkan makna melalui pengalaman dan kehilangan. Dan pada waktunya, mereka yang dulu melecehkanmu, akan mulai merindukan kehadiranmu. Mereka yang dulu membuangmu tanpa rasa bersalah akan mencarimu dengan wajah tertunduk. Mereka yang dulu menyebar fitnah dan ejekan akan datang kembali dengan dalih ingin bersilaturahmi. Mereka yang dulu menutup telinga saat kamu bicara akan mendekat dan ingin mendengarkan. Bukan karena mereka berubah sepenuhnya, tapi karena mereka sadar telah menjatuhkan sesuatu yang sebenarnya tak tergantikan. Mereka mulai menyadari bahwa yang mereka singkirkan bukan orang biasa. Mereka mulai melihat cahaya yang dulu mereka kira hanya lilin, ternyata adalah matahari yang mereka usir dari hidup mereka sendiri. Dan mereka akan mencoba kembali, dengan senyum manis yang dibentuk oleh rasa bersalah, dengan kalimat-kalimat basa-basi yang dilapisi penyesalan, dengan gesture seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun kamu tahu, pintu yang pernah mereka tendang dengan hinaan, tidak akan pernah sama meski mereka ketuk dengan tangan penuh permintaan maaf. Bukan karena kamu pendendam, bukan karena kamu kejam, tapi karena kamu sudah belajar bahwa tidak semua orang pantas kembali ke dalam lingkaran suci hatimu. Kamu telah melalui proses panjang untuk sembuh. Luka-luka yang dulu mereka buat tidak sembuh dalam sehari. Air mata yang mereka anggap lelucon, butuh malam-malam panjang untuk bisa berubah menjadi cahaya kedamaian.
Dan saat kamu akhirnya tenang, kamu tahu bahwa tidak semua orang boleh ikut dalam ketenangan itu. Kadang memberi jarak adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Kadang menutup pintu bukan bentuk kebencian, tapi bentuk perlindungan terhadap kedamaian yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Mereka ingin kembali, karena mereka melihatmu kini berbeda. Lebih kuat, lebih bersinar, lebih berpengaruh. Tapi yang mereka lupa, kamu menjadi seperti ini bukan karena mereka, melainkan karena kamu memilih untuk bertahan ketika mereka justru memilih menghancurkan. Dan kamu tidak pernah mendoakan kehancuran mereka. Itu bukan gayamu. Kamu terlalu agung untuk menaruh dendam. Tapi kamu juga terlalu berharga untuk membiarkan orang yang sama menyakiti hatimu 2 kali. Mereka akan berkata, "Bukankah kamu orang baik? Kenapa menutup pintu?" Dan kamu akan tersenyum. Karena kamu tahu, orang baik bukan berarti harus membiarkan siapa saja masuk ke ruang jiwanya. Orang baik tahu batas. Dan kamu sudah belajar, bahwa tidak semua tangan yang menjabat adalah tangan yang jujur. Batasan itu penting. Bukan untuk menyiksa orang lain, tapi untuk menjaga versi terbaik dirimu, agar tidak hilang dalam upaya memuaskan orang yang pernah menjatuhkanmu. Dan jika hari ini mereka menangis di luar pintu yang pernah mereka bakar, biarlah itu menjadi pelajaran untuk mereka. Bahwa setiap ucapan dan tindakan memiliki konsekuensi. Dan bahwa jiwa yang mereka lecehkan dulu, sekarang sudah tumbuh terlalu besar untuk dimasukkan kembali ke dalam kotak kecil yang pernah mereka bangun dari kesombongan. Maka tetaplah tenang. Tetaplah berjalan. Tidak perlu membalas. Cukup jaga damai dalam dirimu. Karena ketika mereka ingin kembali tapi pintu itu telah terkunci, itu bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu sudah cukup bijak untuk mencintai dirimu sendiri, lebih dari rasa iba yang bisa mematikanmu lagi. Itulah kemenangan sesungguhnya. Saat kamu mampu berdiri dengan hati bersih dan berkata dalam batinmu, "Aku memaafkan, tapi aku tidak mengizinkanmu melukai lagi." Dan itu adalah bentuk tertinggi dari cinta yang dewasa. Bagian 7. Namamu kini menjadi doa bagi orang-orang yang tahu nilainya. Waktu terus berjalan dan kehidupan terus berputar. Apa yang dulu di atas bisa turun dan yang dulu di bawah bisa naik. Apa yang dulu ditertawakan kini mulai dibicarakan dengan serius. Apa yang dulu diabaikan kini mulai dicari. Dan di antara semua perubahan itu, satu hal perlahan-lahan menjadi nyata, namamu. Nama yang dulu mereka bicarakan dengan nada meremehkan, kini menjadi nama yang mereka sebut diam-diam dalam doa. Bukan lagi untuk menghina, tapi untuk memohon agar hidup mereka bisa setenang dan seteguh dirimu. Karena setelah semua yang kamu lalui, setelah semua luka yang kamu peluk dengan sabar, setelah semua caci maki yang kamu jawab dengan keheningan, kini mereka sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dunia, tapi bisa dirasakan oleh hati yang mulai terbuka. Kamu bukan hanya selamat dari badai, kamu menjadikan badai itu pijakan. Kamu bukan hanya bertahan dari serangan, kamu justru menjadi kuat karenanya. Dan sekarang, cahaya dari ketenanganmu, dari keberhasilanmu yang sederhana, namun bermakna, mulai menerangi ruang-ruang batin mereka yang dulu gelap oleh ego dan kesombongan. Kini, tanpa kamu sadari, banyak orang yang mengamati langkahmu dari jauh. Mereka melihat bagaimana kamu tetap berdiri ketika semua orang pergi. Bagaimana kamu tetap tersenyum ketika dunia menekanmu. Bagaimana kamu tetap rendah hati ketika keberhasilan mulai mendekatimu. Dan mereka mulai bertanya-tanya, apa rahasia di balik semua itu? Apa yang membuatmu tidak tenggelam saat yang lain karam? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Karena kamu tidak melawan dengan kebencian, tapi dengan kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak hidup untuk membalas, tapi untuk menyelesaikan misi jiwamu. Kesadaran bahwa kamu tidak diciptakan untuk membuat semua orang menyukaimu, tapi untuk menjadi cahaya bagi mereka yang mau melihat. Kesadaran bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh mereka yang menertawakanmu, tapi oleh cara kamu mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. Dan kini, namamu perlahan berubah makna.
Dulu menjadi lelucon, sekarang menjadi inspirasi. Dulu mereka membisikannya dengan cibiran, sekarang mereka menyebutnya dengan harap. Karena kamu membuktikan bahwa tidak perlu keras kepala untuk bertahan, cukup dengan ketulusan dan ketekunan. Kamu membuktikan bahwa orang baik tidak harus menang dengan cara kasar, tapi bisa menang dengan cara lembut yang konsisten. Dan ketika hidup mereka mulai kehilangan arah, mereka mulai mencari sosok-sosok yang bisa jadi contoh. Dan tanpa mereka sadari, mereka menemukanmu. Seseorang yang pernah mereka hina, yang kini justru menjadi jawaban bagi pertanyaan hati mereka sendiri. Itulah mengapa kamu harus tetap berjalan. Tetap tenang, tetap tulus. Karena semakin kamu menjadi dirimu sendiri yang asli, semakin terang jalanmu. Dan semakin terang jalanmu, semakin banyak jiwa yang diam-diam menjadikanmu panutan. Mereka tidak akan selalu mengakuinya. Ego mereka terlalu tinggi untuk itu. Tapi langit tahu, dan kamu tahu, bahwa namamu kini telah berubah menjadi energi yang menguatkan, yang menenangkan, yang menjadi petunjuk bagi mereka yang sedang mencari makna sejati. Kamu adalah bukti bahwa jiwa yang dipilih tidak selalu disambut dengan tepuk tangan. Kadang ia harus dibentuk dalam kehinaan, disempurnakan dalam luka, dan ditinggikan dalam keheningan. Kini, kamu tidak lagi berjalan untuk membuktikan apapun. Kamu hanya menjalani takdirmu, dan semesta akan terus membuka jalan. Karena mereka yang dulu melecehkan namamu, sudah tidak bisa menyangkal lagi bahwa hidup mereka perlahan-lahan kehilangan arah, sementara kamu, yang mereka remehkan, menjadi arah itu sendiri. Dan itulah akhir dari ironi yang paling indah. Saat dunia sadar bahwa cahaya yang dulu mereka coba padamkan, ternyata adalah satu-satunya cahaya yang bisa menuntun mereka pulang. Kita telah berjalan bersama dalam untaian kata demi kata, melihat bagaimana sebuah jiwa yang pernah dihina justru berubah menjadi mercusuar yang menerangi jalan banyak orang. Kamu yang dulu diremehkan, yang dianggap tak punya masa depan, yang namanya dijadikan bahan olokan. Hari ini berdiri dengan anggun, tanpa dendam, tanpa kebencian, hanya membawa satu hal yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun, ketenangan dari hati yang telah pulih. Kamu tidak perlu mengangkat suara untuk didengar, tidak perlu berteriak untuk terlihat. Cukup menjadi dirimu sendiri, dan semesta akan mengatur panggungnya sendiri. Mereka yang dulu melecehkanmu, hari ini sedang dipaksa belajar satu pelajaran penting dari hidup, bahwa mempermainkan jiwa yang dijaga oleh cahaya adalah bentuk keangkuhan yang akan dihukum oleh kehidupan itu sendiri. Bukan karena kutukan, tapi karena keseimbangan yang harus dipulihkan. Dan kamu, yang bertahan dalam diam, yang tidak membalas dengan amarah, adalah bagian dari keseimbangan itu. Kamu adalah simbol dari kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak merusak, tapi memulihkan. Kekuatan yang tidak menghancurkan, tapi membangkitkan. Tetaplah melangkah. Jangan menoleh ke belakang. Karena jalanmu masih panjang, dan tugas jiwamu belum selesai. Suatu hari nanti, dunia akan menyadari sepenuhnya siapa kamu. Tapi kamu tidak perlu menunggu pengakuan itu, karena kamu sudah menjadi sesuatu yang lebih tinggi. Sebuah pelita yang menyala dalam keheningan dan menyinari siapapun yang tulus mencari terang. Dan untuk kamu yang sudah membaca sampai akhir, jika isi dari rangkaian pesan ini menyentuh jiwamu, maka itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Tandai kesiapan jiwamu dengan cara yang sederhana tapi berarti. Klik tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima jalan takdirmu sepenuhnya. Karena hari ini kamu tidak hanya membaca cerita, kamu sedang membuka gerbang menuju versi dirimu yang sejati. Dan dunia sudah bersiap untuk melihatnya. Bersiap untuk menghormati apa yang dulu mereka abaikan. Karena kamu adalah jiwa terpilih. Dan cahaya dalam dirimu tidak bisa dipadamkan lagi.